Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nur Rahayu. NPM saya 17360 21051, Fakultas Ilmu Administrasi Publik Krisna Dwi Payana. Saya ingin menjelaskan tentang studi dan analisis perbandingan administrasi negara. 1. Pendekatan dan metode studi perbandingan. Pendekatan adalah suatu langkah rasional untuk mempelajari suatu objek tertentu. Pendekatan terbagi 3. 1. Pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis mendasarkan administrasi sebagai sistem untuk diperbandingkan. 2. Pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis memperhatikan interaksi antar faktor administrasi dengan alam sekitarnya atau lingkungan suatu negara. Faktor-faktor administrasi yang dapat dipertimbangkan dengan cermat meliputi politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, teknologi, dan pertimbangan geografis. 3. Pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk memahami administrasi negara dalam perspektif hukum atau undang-undang. Hal ini karena persoalan yang berhubungan dengan administrasi negara tidak terlepas dari konstitusi ataupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan ada 3 hal, yaitu peraturan tertulis, kedua dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, 3. mengikat secara umum. Sekarang yang C adalah aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Untuk mempelajari perbandingan administrasi diperlukan alat untuk mencapai tujuan dan seperangkat ilmu pengetahuan yang relevan dengan ilmu perbandingan administrasi negara. Beberapa aspek yang diperbandingkan dalam studi perbandingan antara lain: 1. bentuk negara, 2. bentuk pemerintahan, 3. sistem pemerintahan, 4. sistem politik yang terbagi 2, 1. suprastruktur politik, 2. infrastruktur politik. Tahapan-tahapan perbandingan administrasi negara berkaitan dengan langkah-langkah operasional dalam penelitian. Menjelaskan bahwa dalam penelitian diperlukan hal-hal berikut. 1. Kebutuhan terhadap teori, 2. kebutuhan terhadap masalah, 3. kebutuhan terhadap rencana, 4. kebutuhan terhadap hipotesis, 5. kebutuhan terhadap sejumlah data, 6. kebutuhan terhadap fasilitas, dan 7. kebutuhan akan kebebasan. Penyebab timbulnya perbedaan: 1. faktor sejarah, 2. faktor teritorial, 3. faktor konstitusional, 4. faktor sosial budaya, 5. faktor kepemimpinan, 6. faktor politik, 7. faktor ekonomi dan kemajuan negara, 8. faktor sumber daya manusia, dan terakhir 9. faktor moralitas bangsa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.